Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna minas shalihin. Yang terhormat, yang ulun tuan muliakan, gure-gure ulun tuan, urang si ulun tuan, para hadirin dan wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulianya, hal yang mesti diketahui agar sempurna melaksanakan puasa yang kaitannya dengan ilmu falak. Yang pertama, kita harus tahu kapan satu Ramadan itu terjadi. Ketika satu Ramadan sudah kita ketahui mengawali puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Terbenam matahari ini menjadi dua ibadah, menjadi tanda bagi dua ibadah. Yang pertama, untuk berbuka puasa pada waktu bersamaan menjadi tanda masuk waktu maghrib. Waktu maghrib di bulan Ramadan ini sangat signifikan. Kenapa? Karena menunggu waktu maghrib itu kita memang sengaja menunggu. Kalau persoalan waktu salat misalnya tidak akurat waktu salat. Kalau min haitsu salat mungkin kita tidak pernah begitu detik pertama masuk waktu salat langsung kita melaksanakan salat. Tetapi di sisi lain, waktu salat itu ada kaitannya dengan ibadah lain, yaitu ibadah puasa. Awal waktu subuh menjadi awal imsak bagi puasa. Awal waktu maghrib menjadi awal untuk iftar, berbuka puasa. Batal salat dalam satu waktu, kita masih punya kesempatan untuk melakukan salat yang sama di waktu yang sama. Batal salat zuhur dalam waktu zuhur. Dalam satu waktu zuhur bisa kita laksanakan 5-10 salat zuhur yang lain. Batal puasa. Tidak bisa kita laksanakan puasa di hari yang sama. Misalnya hari ketiga bulan Ramadan, 1 menit lebih cepat kita berbuka puasa, batal puasa. Puasa yang batal itu kita mesti qadha di luar Ramadan. Tidak bisa melaksanakan puasa di dalam puasa itu lagi. Kalau salat bisa. Batal salat zuhur, kita salat lagi zuhur di waktu zuhur yang sama. Batal lagi bisa, karena durasi waktu salat yang dibutuhkan untuk satu ibadah dalam satu waktu itu lebih singkat. Puasa dia pas. Ibadah puasa terhitung sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kurang sedikit batal puasa. Kalau lebih tidak apa-apa. Kalau batal setelah Ramadan baru kita bisa qadha. Ini persoalan yang perlu kita pahami bersama. Kenapa fikih tidak menyentuh dari sisi waktu yang memang berlaku pada kita? Dalam sejarah ilmu miqat, dalam sejarah waktu yang kita gunakan hari ini, itu berbeda dengan konsep fikih yang ada.
Waktu yang kita gunakan hari ini merupakan hasil konferensi internasional bulan Oktober tahun 1880 dilakukan di Washington DC, Amerika Serikat. Dihadiri oleh 25 negara. Yang konferensi tersebut menyepakati bagaimana sistem tata waktu di permukaan bumi ini. Hasil dengan cara voting menetapkan bahwa dunia ini terbelah dua. Ada zona timur, ada zona barat. Yang zona timur itu di setiap selisih waktu 1 jam disebut dengan satu zona waktu. Untuk Indonesia terbagi 3 zona waktu. Karena Indonesia negara yang paling panjang. Dari Sabang sampai Merauke dibagi 3. Ada zona plus 7 jam, ada zona plus 8 jam, ada zona plus 9 jam. Yang hari ini semua kita menyepakati dan sudah hampir tidak ada yang mempertanyakan lagi tentang sistem waktu tersebut. Kapan waktu itu masuk, sistem itu masuk ke kita? Setelah terjadi konvensi internasional di Amerika Serikat tahun 1880 tersebut, dari penjajahan inilah yang menyebar konsep tersebut seluruh dunia. Salah satu peninggalan penjajahan di Aceh yaitu berlakunya kalender Masehi dan berlakunya sistem waktu internasional tersebut. Persoalan waktu ini mungkin tidak begitu berpengaruh bagi orang lain. Mungkin hanya administrasi saja, mungkin hanya catatan pekerjaan saja. Namun kita umat Islam harus meyakini bahwa sistem waktu ini menjadi hal yang sangat penting. Karena 99% ibadah kita terikat dengan waktu. Ibadah Jumat yang sangat signifikan mengikat dengan nama hari. Pertanyaannya ketika tahun 1880, ketika dunia dibagi 2, ke sini zona timur, ke sana zona barat. Yang per zona itu nama hari berbeda. Lebih duluan hari di sebelah timur. Yang di timur sudah hari Jumat misalnya. Yang dari barat, zona barat itu masih hari Kamis. Itu dibuat sebuah ketetapan. Coba dibayangkan kalau seandainya zona waktu atau garis kalender internasional itu melewati Cunda, Jalan Tambang Cunda. Yang ditanya di Penten itu sudah masuk hari Jumat. Orang di Panggoi sana itu masih hari Kamis. Begitu jelas kontras dampak daripada penyusunan zona waktu. Tapi hari ini kenapa tidak ada persoalan? Karena zona waktu itu dilalui di laut. Laut semuanya. Dari Greenwich, London diambil titik 0, kemudian ditarik 180 ke timur dan ke barat 180 derajat. Perjumpaan dua garis tersebut disebut dengan garis kalender internasional. Yang hanya satu langkah mungkin ke timur nama hari berbeda dan satu langkah ke barat nama hari berbeda. Nama hari yang berbeda ini bagi umat Islam itu sangat signifikan. Apakah orang yang di sebelah barat Cunda yang masih hari Kamis, dia tidak bisa melaksanakan Jumat di Penten, yang hari ini misalnya Penten sudah Jumat? Ini logika yang memang harus kita pahami bersama. Konsep waktu ini yang memang sudah terbentuk dari sekian tahun, bahkan sekian abad, yang kita pada hari ini hampir tidak mengetahui bahwa waktu seperti itu. Pada awal-awal Islam
dari semenjak Nabi Muhammad sampai tahun 1880, itu konsep dunia, semua daerah yang memiliki peradaban keilmuan, mereka membuat zona waktu tersendiri. Kalau dugaan saya, Aceh itu dekat pengaruhnya dengan India, dengan Gujarat. Di Gujarat itu ada salah satu observatorium yang memang dia memberi data-data tentang waktu. Kemungkinan besar kita mengikuti zona tersebut waktu itu. Kalau di daerah lain, di Baghdad misalnya, di Timur Tengah, semua dalam catatan sejarah itu mereka memiliki zona waktu tersendiri. Sebelum semua zona waktu itu disatukan di Amerika pada tahun 1880. Namun kita perlu mengetahui atau mencatat bahwa tujuan daripada penyatuan zona waktu di Amerika itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dominan atau dorongan yang menyebabkan kesadaran dunia untuk menciptakan sistem waktu itu karena ekonomi, transaksi. Karena bila masing-masing daerah memiliki tanda waktu tersendiri, kontrak perjanjian itu akan berbeda. Misalnya kita berjanji akan membawa barang ke Malaysia jam 10. 10 itu jam di mana? Apakah jam 10 urang Aceh atau jam 10 orang Malaysia? Karena masing-masing daerah itu punya jam yang patokannya berbeda-beda. Karena transportasi laut di tahun 1880 itu sudah dominan, maka itulah inisiatif pertama untuk menyatukan zona waktu agar semua transaksi laut itu mudah teratur. Semua orang itu waktu itu mengusulkan zona waktu tersendiri. Amerika kepingin mereka juga punya mereka yang menjadi patokan awal. Hasil voting itu yang menyebabkan pilihan terhadap Greenwich tersebut. Dari situlah mulai tertata waktu dan kita menyesuaikan waktu itu sampai kepada waktu ibadah, kepada waktu salat. Kenapa waktu salat kita misalnya subuh hari ini jam 5:02 misalnya? Itu karena menyesuaikan waktu. Di Indonesia ada 3 titik standar waktu yang diakui dunia. Di Lampung 105 derajat, untuk waktu Indonesia bagian barat, untuk waktu Indonesia bagian tengah juga ada, waktu Indonesia bagian timur juga ada. Karena sistem waktu ini sudah fit, sudah kita akui semua, yang kita jaga adalah standar daripada waktu yang kita gunakan untuk ibadah kita. Ini yang menjadi perhatian kita. Teori untuk waktu itu perlu kita pelajari kembali. Ilmu tentang tata cara pengaturan waktu itu perlu kita pelajari kembali. Karena dengan kita mempelajari ilmu tentang waktu, ilmu falak pada umumnya, kita akan terlepas kewajiban ketika kita berpedoman kepada standar waktu internasional. Allah tidak menanyakan itu. Ketika kita ditanyakan oleh Allah, waktu yang menjadi salah satu syarat sah salat itu kan mengetahui masuk waktu. Itu salah satu syarat sah salat. Mengetahui masuk waktu yang menjadi salah satu syarat sahnya salat. Bagaimana kita sudah memahami untuk memenuhi syarat tersebut? Apakah kita hanya melihat jam saja atau memperkira-kirakan saja? Sepertinya selama ini ya agak mungkinlah ada waktu subuh sebelum jam 5 misalnya. Ketika kita bangun, kita lihat jam 5:15, kita paksakan zan kita. Kita paksakan hati kita untuk mengakui bahwa ini sudah masuk waktu subuh. Kalau seperti itu di setiap hari, pertanyaannya apakah itu sudah memada sebagai salah satu syarat sah salat mengetahui masuk waktu? Mengetahui seperti itu apakah sudah memada?
Ini yang perlu kita kaji kembali. Ini yang perlu kita diskusikan dengan guru-guru kita di setiap pembelajaran fikih. Yang kedua, tentang arah masjid ini kan sudah dikalibrasi arah kiblatnya. Ini juga menjadi persoalan di kita. Bagaimana kondisi kiblat kita yang jauh dari Ka'bah? Dalam fikih itu dua alternatif. Bahkan kalau kita sebutkan, kalau kita lihat aktivitas kita umat Islam dalam menentukan arah kiblat, karena kiblat bukan min haitsu masjid, kiblat min haitsu salat. Kiblat min haitsu salat artinya ketika kita salat, salah satu syarat salat itu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kalau kita kelompokkan menjadi tiga. Ada yang orang menghadap kiblat hasil ijtihadnya. Ada orang yang menghadap kiblat hasil ihtisabnya, hasil perkiraan dugaannya. Ada yang menghadap kiblat dia tidak sadar bahwa dia sedang menghadap kiblat. Tiga perilaku ini perlu kita dalami kembali, menanyakan untuk pribadi kita. Selama ini kita salat yang menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sahnya salat yang harus terpenuhi dari sebelum kita salat, sedang kita salat sampai selesai salat. Apakah sudah memada atau belum? Ini juga yang harus kita diskusi kembali, kita belajar kembali pada guru-guru kita saat belajar fikih. Yang penting ketika kita laksanakan salat, semua unsur yang diperintahkan, yang diharapkan oleh syariat ada pada kita, satu persatu kita checklist. Ini sudah terpenuhi menurut standar yang diminta. Ini sudah terpenuhi. Sehingga ketika kita salat, yang merupakan rutinitas ibadah kita, itu semuanya terpenuhi unsur-unsur tersebut. Dua hal, arah kiblat, waktu salat yang menjadi bahagian daripada rumpun ilmu falak ini, mari kita hidupkan kembali dalam setiap diskusi fikih agar terpenuhi apa yang disyaratkan pada kita saat kita melaksanakan salat. Karena kalau kita berijtihad dari arah kiblat, hasil ijtihad itu melepaskan diri kita dan melepaskan orang lain yang mengikuti ijtihad kita. Kalaupun ada orang di puluhan tahun yang akan datang, mereka berijtihad kembali, itu merupakan ijtihad yang kedua. Maka konsekuensi al-ijtihadu la yasqutu bil ijtihad itu berlaku. Maka orang yang melaksanakan salat mengikuti ijtihad pertama, dia dianggap sudah selesai. Kalau mengikuti ijtihad kedua, itu tentatif namanya, disepakati. Yang menjadi persoalan bila kita tidak pernah berijtihad. Nah, ini menjadi tanda tanya bagaimana status orang yang salat yang dia tidak pernah berijtihad terhadap arah kiblat ketika dia salat. Ini yang merupakan bahagian-bahagian penting dalam rumpun ilmu miqat yang disebutkan oleh Abu Tupinraya dan ilmu falak dalam nama di akhir-akhir ini. Di sisi lain, hal yang paling kita perhatikan misalnya penentuan awal Ramadan yang di Aceh pada hari ini hampir tiap tahun 3 hari satu Ramadan. Ada yang 2 hari lebih cepat, ada yang 1 hari. Kesemua itu pengikutnya meyakini bahwa itu satu Ramadan. Di situ juga kita harus belajar lagi bagaimana standar kita yakin bahwa ini sudah masuk satu Ramadan dan kita puasa hari ini. Yang pada waktu bersamaan orang belum puasa misalnya. Bagaimana hati kita? Ini butuh ilmu. Karena semua ibadah yang kita lakukan bila sudah memiliki alur ilmu, walaupun berbeda dengan orang lain, saya menganggap bahwa ini sudah sempurna.
Yang tidak sempurna adalah kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Oleh karena demikian, kalau kita berbicara dalam problematika ibadah umat Islam yang ada kaitannya dengan ilmu mikat ini atau dengan ilmu falak ini, hampir seluruhnya menjadi pengembangan, menjadi persoalan, menjadi dinamika yang semua itu akan tertib. Tidak ada konflik bila kita semua mengetahui alur mazhab-mazhab dari ilmu mikat itu sendiri. Karena fikih memiliki mazhab, ilmu falak juga memiliki mazhab. Yang mazhab itu berbeda-beda, sama ketika kita mengamalkan salah satu mazhab akan berbeda dengan orang lain yang mengamalkan mazhab yang lain. Disinilah peran lembaga-lembaga pendidikan kita untuk mengarahkan bagaimana agar semua umat Islam itu tercerahkan dari setiap problem yang terjadi dalam bidang ibadahnya. Mungkin ini gambaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran awal daripada problematika yang ada di sekitar kita pada hari ini, dan harapan saya menjadi perhatian kita bersama dalam setiap mengatur tata waktu publik khusus untuk ibadah umat. Kita harus mendahulukan ilmu-ilmu yang mengatur dengan ibadah tersebut. Apakah bulan puasa, apakah waktu salat, apakah arah kiblat, apakah zakat yang hulnya berkaitan dengan waktu. Itu semuanya kembali kepada konsep waktu itu sendiri. Bukan kita netralisir pemahaman konsep waktu dengan kemampuan ilmu tentang waktu yang hari ini kita miliki. Dalam artian, bila ada persoalan, kembali rujukannya kepada standar ilmu, bukan standar pemahaman kita yang barangkali kadang-kadang kita kurang memahami dalam rumpun ilmu waktu tersebut. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.